Mau rumah atau kantor Anda cantik, nyaman, modern, dan terkini? Solusinya ada pada kami. Custom Home memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan Anda. Info lebih lanjut, hubungi kami. Apakah Anda merasa seorang diri? Atau hancur hati? Atau Anda stres? Atau Anda putus asa? Selama kita hidup, pasti ada masalah. Jangan menyerah, masalah boleh datang. Tetapi jangan biarkan masalah menghancurkan kehidupan Anda. Karena itu, saksikan New Life Setiap hari Jumat jam 11 malam. hanya di stasiun kesayangan kita, Hanya di Batam TV. New Life. Batam TV, Jembatan Hati. Ya. Sesuatu yang besar sudah terjadi Sedang terjadi. dan akan terus terjadi. Ya, selamat malam pemirsa, selamat berjumpa kembali di dalam acara yang luar biasa dan yang pastinya akan mengubah kehidupan Anda. Tentu saja Di New Life. Ya pemirsa, gimana kabar Anda pada malam hari ini? Kami yakin dan percaya semuanya dalam keadaan yang luar biasa, dahsyat dan selalu mantap. Seperti siaran New Life pada malam hari ini. Apalagi yang sedang merayakan hari raya besar Imlek. Imlek. Nah, habis dapat angpau Ya. ataupun habis makan-makan atau Ya, yang barusan libur. Pasti dalam keadaan yang luar biasa dan selalu mantap. ya pemirsa, seperti biasanya acara ini kami kemas secara interaktif di mana pemirsa di rumah bisa berpartisipasi. Pemirsa yang sedang mengalami permasalahan apapun, pemirsa bisa menghubungi kami di nomor 0819 081 7-nya 4 kali 1. Ya, saya ulangi lagi, pemirsa yang sedang memiliki permasalahan, mungkin dalam kehidupan Anda sedang memiliki permasalahan yang begitu besar dan tidak ada jalan keluarnya mungkin. Nah, pemirsa bisa curhat ke kami, bisa bertanya ke narasumber kami pada malam hari ini dengan mengirimkan SMS di 0819 081 77 771. Nah, pemirsa, pada malam hari ini kami mengangkat tema menikmati hidup. Nah, mungkin pemirsa di rumah bertanya-tanya nih, gimana caranya menikmati hidup? Nah, atau pemirsa sedang bingung, Iya. saya ini susah tidak menikmati, ketika Iya. banyak uang pun tidak menikmati hidup. Nah, iya. gimana cara menikmati hidup? Atau kita pernah melihat bahwa orang itu punya uang banyak, Vi. Iya. Keluarga sudah lengkap, punya anak yang lucu-lucu, Iya. tapi kelihatannya orang itu tidak menikmati hidup. Nah, Iya. kenapa bisa seperti itu? Iya. Nah, pemirsa, karena itu jangan lewatkan siaran ini sedetik pun. Iya. Pemirsa bisa bergabung dengan kami ataupun bisa bertanya melalui SMS di 0819 081 77 771. Nah, dengan tema menikmati hidup kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa. Kita sapa langsung narasumber kami pada malam hari ini. Selamat malam Pak Bagus. Selamat malam Mas Hengki dan Vivi. Oke, Pak. Ya. Gimana Selamat malam kabarnya, Pak? pemirsa. Ya, Kongsi Facai. Kongsi ya. Facai. Nah, Iya. Gimana kabarnya, Pak? yang pasti luar biasa, dahsyat dan mantap. Mantap. Ya. Luar biasa. Jos, Pak. Nah, Pak, ini temanya kan menikmati Menikmati hidup. hidup. Kayaknya seru ini, asik menikmati hidup. Tapi, Pak, kalau kita lihat di surat kabar atau berita, bagaimana, Pak, kenyataannya orang yang tadi dikatakan orang kaya, tapi mengakhiri hidupnya ada yang loncat dari apartemen dan segala macam. Nah, kenapa, Pak? Padahal kan dia kaya, Pak. Ya, memang kita sering mendengar bahwa kaya itu bukan jaminan kebahagiaan. ya. Kita sering dengar itu kan. Ya, mungkin pemirsa juga pasti sering mendengar dan ada sebagian yang mungkin berpikir bahwa bohong, ada sebagian yang berpikir itu benar ya. Tapi kalau kita melihat realita, ya kita baca koran ya,
nonton televisi, di mana kejadian angka bunuh diri ya yang tinggi itu bukannya justru di negara-negara yang miskin ya, bukan di negara-negara yang masih berkembang, tapi justru kebanyakan bunuh diri itu di negara maju. Nah, misalnya di Jepang. Nah, kita kalau lihat di Jepang pendapatan masyarakat di sana kan tinggi ya. Tapi kenapa angka bunuh dirinya tinggi? Nah, jadi kalau kita tanya, mungkin di sana income-nya berkali-kali lipat ya dibandingkan dengan income orang di Indonesia misalnya. Tapi kenapa mereka sedikit-sedikit bunuh diri? Nah, terus kalau kita nonton TV di Amerika yang pegang senjata, nanti sekolah orang ditembak ya, sedang belajar ditembak ya. Jadi itu bukan bunuh diri tapi bunuh orang lain ya. Nah, itu kan juga orang yang tertekan. Padahal kalau kita lihat di Amerika itu kesejahteraannya jauh lebih tinggi daripada di Indonesia ya. Di sana kalau kita tidak bekerja itu kita nggak kelaparan ya. Pemerintah menyediakan semua yang diperlukan oleh masyarakat, susu, bahan makanan dan kesehatan, semua dicukupi. Jadi nggak kelaparan. Nah, tapi kenapa nggak bisa nikmatin hidup ya? Kenapa merasa tertekan? Nah, kenapa? Nah, itu banyak kenapa. Nah, sehingga tadi menjawab pertanyaan Hengki kan nggak menjamin sebuah pendapatan yang tinggi itu kemudian menjamin seseorang menjadi bahagia, menjadi bisa menikmati hidup. Mungkin orang sebagian besar mengkonotasikan menikmati hidup itu dengan punya duit banyak terus bisa jalan-jalan keliling dunia. Nah, mungkin seperti itu ya. Jadi tidak bisa kita kaitkan kaya berarti bisa menikmati hidup. Nah, ini kan berbicara tadi orang kaya. Nah, gimana Pak kalau orang habis di PHK, terus ada yang mungkin putus cinta atau mungkin belum bekerja. Nah, gimana tuh Pak bisa menikmati hidup? Ya, masalah yang tadi kaya juga banyak masalah ya. Benar. Nah, yang di PHK masalahnya apa di PHK ya. Yang putus cinta masalahnya apa? Ya, diputusin cinta ya kan. Yang seperti saya, masalah saya apa? Saya mengurus masalahnya klien saya misalnya, yaitu masalah orang banyak yang saya urusin. Nah, jadi semua orang selama kita masih bernafas, masalah itu tetap ada. Tapi bagaimana kalau kita fokusnya kepada masalah, ya akhirnya kita menikmati masalah itu. Ya. Masalah itulah yang kita nikmati setiap hari. Kalau misalnya yang diputus cinta, ya merenungi, aduh aku sudah akhir dari segalanya, kekasihku ini adalah segala-galanya dan seterusnya, dan apa namanya, merasa bahwa tanpa dia kita itu sudah kehilangan hidup, arti kehidupan, dan sudah nggak ada artinya hidupku ini. Bahasa sekarangnya apa, melo ya, bahasa ini. Jadi lebay Pak. Jadi sehingga kita kehilangan, padahal sebetulnya memangnya kita hidup itu Tuhan ciptakan itu untuk menikmati masalah, kan tidak gitu. Jadi masalah itu tetap ada, dan PHK, putus cinta itu semua masalah ya. Dan semua masing-masing individu masalahnya berbeda-beda. Tapi bukan berarti yang masalahnya diputusin cinta terus ya kamu enak, masalahnya kamu cuma di PHK. Aku masalahku lebih berat diputusin cinta. Nah, sementara yang di PHK, cuma diputus cinta aja, masalahku lebih berat, nggak bisa nanti besok makan apa gitu ya. Semua akhirnya mencari pembenaran untuk tidak bisa happy, tidak bisa bahagia. Gitu. Ya, kami ingatkan lagi buat pemirsa bisa bergabung dengan kami, pemirsa yang punya unek-unek, mungkin mau bertanya ke narasumber kami, pemirsa bisa mengirimkan SMS di 0819 081 77 771. Nah, bagaimana Pak kalau ini
dari dulu saya sendiri terus, gimana saya bisa menikmati hidup, pacar aja nggak punya, orang tua jauh, saya hidup sendiri, bagaimana bisa menikmati hidup gitu. Ada orang yang pada saat sebelum menikah dia atau nggak punya pacar, dia ngerasa itu kebahagiaan yang akan dia bisa rasakan adalah setelah punya pasangan. Ya. Tapi habis itu menikah kan, karena merasa menikah itu adalah satu target, ya kan, seperti bisnis ya, bisnis itu ada target kan, harus untung, harus berkembang dan seterusnya. Akhirnya mencarilah pasangan dan bahagia karena target tercapai. Ternyata pada saat menikah banyak hal-hal yang dari pasangan yang dia ngerasa nggak cocok gitu. Misalnya pasangannya mungkin, aduh, naruh anduknya sembarangan, sukanya nonton film yang serem-serem, sementara dia sukanya yang Bollywood ya, yang ini yang Hollywood. Nah, jadi akhirnya ngerasa lebih enak dulu ya sendiri. Waktu sendiri. Iya, terus tidurnya ngorok misalnya, ya kan, ngomong aja suaranya nggak merdu dan lain sebagainya. Banyak hal-hal yang kemudian membuat ya orang sebetulnya kebahagiaan itu kan sebuah keputusan ya. Jadi kalau kita tadi pertanyaannya sendiri, kalau keputusannya adalah keputusan berbahagia, sebetulnya bukan karena ada pasangan atau tidak gitu. Tapi kalau kita kebahagiaannya tergantung kepada pasangan, maka di saat pasangan itu nggak bisa nyenengin kita, akhirnya kita ikut-ikutan nggak happy kan. Jadi kecewa. Jadi kebahagiaannya tergantung sama orang lain. Kamu kok bikin aku sedih sih? Nah, apa itu tujuan kita kan nggak gitu. Ya, kita ke SMS yang sudah masuk Pak, udah ada satu SMS. Ini dari 6993. Ya, aku berusaha menikmati hidup ini, tapi kenyataan pahit yang terus kualami. Bagaimana aku bisa menikmati hidup ini? Apa yang harus aku lakukan? Nah, ini saya nggak tahu sepahit apa ya, jadi harus dilihat dulu sepahit apa. Ya sebetulnya saya juga belajar ya, saya juga belajar dulu. Saya juga merasakan hal yang sama di mana saya sudah merasa melakukan yang terbaik ya. Kemudian pada suatu waktu di mana kita merasa ada jenuh dengan apa yang kita lakukan setiap hari ya. Di mana ada waktu-waktu di mana kita ingin melarikan diri atau melakukan hal-hal yang baru yang kita pikir dengan kita melakukan hal-hal yang 100% baru dari yang sudah kita lakukan, itu akan membuat kita bahagia, ya kan? Tapi tujuannya adalah sebetulnya bukan karena kita ingin melakukan hal baru, tapi karena kita ingin melarikan diri saja, gitu. Nah, jadi itu tidak akan menyelesaikan masalah, ya. Justru kita harus bisa menghadapi, ya. Masalah itu bukan untuk kita hindari, tapi untuk kita selesaikan. Nah, kalau mengalami kepahitan, masalahnya apa? Kenapa mengalami kepahitan? Apakah karena pasangan? Apakah karena masa lalu? Apakah karena ini? Ya kita selesaikan satu persatu, kita hadapi. Atau kalau tidak bisa diselesaikan ya kita harus bisa berdamai dengan apa hal-hal yang memang kita anggap itu sebagai sumber kepahitan hidup kita. Jadi sehingga kita bisa bahasa gaulnya move on gitu kan. Move on dengan kehidupan kita yang terus setiap hari kan ganti hari ya. Kalau kita nggak move on ya kita akan terus merasakan kepahitan itu. Begitu. Ya, kami masih ingatkan lagi buat pemirsa, kami masih menunggu SMS-nya di 0819 081 7-nya 4 kali 1. Ya, apapun permasalahan pemirsa bisa curhat kepada kami. Nah Pak, bagaimana dengan dunia kerja Pak? Udah kerja bertahun-tahun, rasanya jenuh, capek, bosen. Gimana Pak tetap biar bisa tetap menikmati dalam pekerjaan gitu Pak? Ya memang salah satu
mungkin Hengki, Vivi pasti pernah ngalamin atau enggak ya? Nah, misalnya Pernah, Pak. bangun tidur, rasanya itu tempat terindah itu adalah bantal ya, maksudnya aduh mesti kerja ya Iya. kan, lebih enak tidur ya, 5 menit lagi, 10 menit lagi, akhirnya tahu-tahu kesiangan ya kan. Nah, itu sering kita alami, sama-sama kita alami di mana kita ingin menghindari, apalagi kalau every day is a holiday ya, tanggal merah semua. Itu sangat menyenangkan buat orang-orang yang bekerja gitu ya. Nah, jenuh, apalagi misalnya kerjanya sudah bertahun-tahun, kemudian atasannya galak ya kan, atau tidak menyenangkan, teman-teman di tempat kerja itu juga tidak ramah misalnya gitu kan, atau merasa sendiri, terus kemudian juga merasa sudah stuck gitu ya. Stuck itu artinya mentok gitu ya. Ya. Kok saya nggak bisa berkembang di tempat ini. Nah, hal-hal seperti itu memang menjadikan kita resisten ya, resisten terhadap apa yang harusnya kita syukuri setiap hari ya. Memang kalau ingin melawan itu mulai dari hal yang sederhana dulu ya. Satu, kita harus mengubah kebiasaan bangun siang ya. Ya, saya walaupun saya kadang harus bekerja sampai bukan larut malam tapi larut pagi ya. Itu saya belajar juga, walaupun saya misalnya harus tidur 3-4 jam, saya harus tetap bangun paling lambat jam 6 saya harus sudah bangun ya. Karena kalau kita tidak bisa melawan rasa tidak disiplin, maka selanjutnya hari-hari kita selanjutnya, waktu-waktu kita selanjutnya akan sulit untuk menyesuaikan diri. Tubuh kita sudah memang mau istirahat terus, mau males lah gitu ya. Nah, bangun pagi itu memang sangat menentukan. Nah, itu dulu. Nah, setelah itu bangun pagi ya kita harus putuskan bahwa kita mau memulai hari yang baru ya. Hari-hari kemarin yang memang tidak menyenangkan, yang membosankan di dalam pekerjaan, kita coba lupakan ya. Supaya apa? Seolah-olah Anda coba bayangkan pada saat Anda baru diterima bekerja, kira-kira sedih nggak gitu kan? Nggak kan? Kalau oke, selamat ya Anda saya terima, nggak mungkin kan terus nangis, aduh kok saya diterima gitu kan. Nah, pasti kan sukacita, seneng ya kan. Coba Anda bayangkan waktu di mana Anda pertama kali diterima bekerja, pada waktu itu ya. Anggaplah kita ini baru diterima bekerja, besok hari pertama kita bekerja, kita harus banyak senyum, banyak menyapa ya kan. Teman-teman di tempat kerja, bos juga disapa ya kan. Nah, pasti berbeda ya. Respon yang kita akan terima juga berbeda ya. Tidak selalu harus dengan menyenangkan teman itu terus ditraktir satu kantor, nanti gajinya habis kan. Nah, tapi yang penting bagaimana kita menikmati setiap waktu kerja itu, walaupun situasi di sekitar kita tidak menyenangkan. Karena sekali lagi kan kebahagiaan kita bukan ditentukan oleh orang di sekitar kita, tapi itu adalah keputusan kita sendiri. Pak, biasanya kan anak muda suka ya kata-kata hidup itu nikmatin aja, enjoy. Nah, enjoynya itu ke hal-hal yang salah. Nah, gimana tuh, Pak? Ya, atau ada yang bilang gini Pak, hidup itu hanya sekali, ya udahlah enjoy aja, nikmatin aja. Tapi kebanyakan kan anak muda jadi salah Pak, menikmati hidupnya mungkin di dunia malam, ada yang terikat obat-obat, narkoba. Nah, bagi mereka itu suatu kenikmatan, tapi kan sebenarnya salah. Nah, kenapa bisa seperti itu Pak? Ya, sebenarnya kalau kita bisa menikmati hidup, menikmati hidup yang sehat ya, artinya kalau kita menikmati hidup dengan cara yang keliru, pada akhirnya konsekuensinya ada ya. Tentu kan kalau kita ketergantungan pada obat tertentu, pada akhirnya juga secara fisik tubuh kita akan keracunan dan bisa overdosis dan meninggal ya. Terus
saya tidak pernah mendengar ada yang orang kecanduan misalnya yang terketergantungan itu di dunia pekerjaan atau di dunia yang ini dia mengalami keberhasilan yang luar biasa ya. Yang ada ya kalau kita misalnya melihat di televisi akhirnya kariernya tenggelam ya kan, atau harus berurusan dengan hukum ya misalnya. Jadi kita juga harus menyadari bahwa menikmati hidup itu adalah bukan melarikan diri dari suatu persoalan ya. Tetapi kita memang mengambil satu keputusan bahwa kita ingin menikmati hidup karena memang Tuhan menciptakan dunia dan segala isinya untuk kita nikmati ya. Nah, jadi ya itu adalah hak yang kita miliki. Tentu kita nikmati sebaik-baiknya. Nah, tapi kalau seperti tadi kebanyakan itu karena melarikan diri dari persoalan ya. Saya tidak pernah mendengar orang yang misalnya bahagia, yang misalnya keluarganya bahagia, terus kemudian tahu-tahu tanpa ada sebab tertentu melarikan diri, kemudian kecanduan misalnya obat-obatan ya. Pasti ada sesuatu yang masalah yang membuat dia ingin melarikan diri ya. Atau juga karena pengaruh lingkungan yang tidak baik. Tapi kalau di dalam keluarga itu dia bahagia, dia seneng, tentu pengaruh dari luar itu tidak akan bisa masuk gitu. Karena dia sudah memutuskan aku punya keluarga yang bahagia. Jadi untuk apa ikut-ikutan gitu kan. Nah, kira-kira Jadi menikmati hidup itu menikmati hal-hal yang benar. Hal-hal yang benar, hal yang baik seperti itu Pak ya. Ya dengan demikian kan kita hidup ini kan tidak hanya untuk besok ya. Nanti kita kan semua jadi tua. Nah kalau hidup kita habiskan dengan hal-hal yang negatif, secara fisik tentu itu merusak ya. Secara fisik ya, artinya secara jasmani ya, kita kan jadi sakit ya kan. Secara psikologis juga, kalau misalnya orang ini kemudian ingin berkeluarga, tentu dia nggak fokus lagi kepada keluarga. Ya, gitu. Jadi dampaknya apa Pak orang yang nggak bisa menikmati hidup itu Pak? Ya saya sih hanya membaca literatur ya, kalau memang saya bukan praktisi kesehatan, tapi penelitian yang dilakukan itu justru dan memang benar ya bahwa, dan saya juga ngalamin di saat kita tidak bisa menikmati hidup, dalam arti kata kita merasa tertekan ya. Kalau tertekan kan nggak menikmati hidup karena tekanan pekerjaan, karena tekanan masalah, maka tubuh kita itu akan bereaksi ya. Reaksi yang paling sering kita alami adalah sakit kepala ya. Migrain itu sering sakit kepala sebelah, migrain. Nah, itu reaksi yang paling sederhana. Nah, bisa juga orang kemudian buang-buang air. Buang-buang air ya, diare ya. Padahal nggak makan apa-apa. Maksudnya makannya biasa, tapi kok tahu-tahu diare. Itu adalah reaksi-reaksi tubuh. Nah, banyak penyakit yang ternyata timbul akibat stres ya, tertekan ya, kita nggak bisa tadi enjoy ya, tidak bisa menikmati hidup. Penyakit itu akan muncul dan bahkan sampai penyakit kanker ya. Karena dengan kita stres, tertekan, daya tahan tubuh menjadi turun. Makanya jadi penyakit gampang nyerang kita itu Pak. Betul ya, makanya kalau misalnya kita sering flu, dikit-dikit pusing, dikit-dikit ini ya berarti, terus kita periksa ke dokter bilang baik-baik saja, secara ini tekanan darah normal semua, dicek lengkap. Nah berarti ada sesuatu yang mesti kita ini. Ya benar juga ya Pak ya, kalau tertekan rasanya memang nggak bisa menikmati hidup ya Pak ya. Ya dulu saya mengalami setiap hari saya harus minum obat sakit kepala karena tertekan ya, stres ya, maksudnya tekanan pekerjaan sih sebenarnya, karena
harus menangani banyak masalah dan sering kita jadinya fokus kepada masalah itu. Kan sama. Ya. Mengurusi masalah diri sendiri dan masalah orang lain sebetulnya kan sama, masalah kan. Iya, masalah. Nah, bagaimana sebetulnya kita memanage Ya. masalah itu. Ini ada SMS Pak, udah masuk dari 0363. Saya bisa menikmati semuanya, tapi ada dua yang sulit. Satu, jomblo karena masih ingat kenangan selama 4 tahun, kadang bisa menikmati, hanya saja kadang nggak bisa. Yang kedua, pekerjaan yang tidak sepadan dengan IQ saya yang membuat saya emosi namun pengen sukses. Solusinya gimana dari Mas Gufron? Oh ya, ya untuk Mas Gufron. Gufron, Anda luar biasa ya, bisa menikmati menikmati semua. hanya 2 saja. Hanya 2. Ya, itu sudah hebat ya. Jadi kalau masalah jomblo, ya Anda kan nggak sendiri ya, ada jutaan jomblo di Indonesia bahkan di seluruh dunia. Nah sekarang komunikasi itu kan terbuka. Ya, jadi kalau Mas itu fokus kepada hal-hal yang Mas tidak bisa nikmati, maka yang dipikirin adalah, aduh aku jomblo, pekerjaannya nggak bermutu misalnya. Aku Kenangan kan Pak, nggak bisa melupakan kenangan masa oh lalu. nggak bisa merupakan kenangan pasangannya dulu ya. Sebetulnya gini, seperti yang saya bilang di awal, move on ya. Kita tidak bisa terus-menerus memikirkan mantan ya. Namanya aja udah mantan. Itu kan bekas ya. Yang udah lalu. Bahasa penghalusan untuk bekas adalah mantan ya. Jadi sudah pensiun lah istilahnya gitu ya. Jadi seharusnya tidak lagi Anda pikirkan ya. Seharusnya Anda bisa apalagi masih muda ya kan, punya pekerjaan. Bukalah pergaulan yang seluas-luasnya, tentu yang positif. Ya supaya Anda mendapatkan pasangan yang membawa pengaruh positif ya. Yang terbaik. Yang terbaik ya. Cari lingkungan yang baik, yang positif. Apakah Anda sukanya olahraga atau misalnya Anda sukanya yang pasangan yang mungkin lebih membawa dari sisi rohani ya kan. Ya misalnya di perkumpulan-perkumpulan rohani ya. Ya ibadah, tempat yang Anda bisa datengin gitu kan. Nah, jadi supaya kita perluas gitu. Bukan kita mau hunting sih tidak, tapi memperluas pergaulan. Nah, dari situ siapa tahu ya kan ada yang nempel jadi jodoh ya. Nah, untuk pekerjaan tidak sesuai dengan IQ. Ya, kalau Mas merasa pinter dan ternyata pekerjaannya itu nggak bermutu misalnya, menurut Mas, itu kan adalah satu keputusan ya. Jadi Mas harus bisa memutuskan untuk kalau gitu saya nggak boleh berlama-lama di tempat ini karena saya punya kemampuan lebih, saya mau kembangkan. Nah, tapi karena sekarang mungkin dilemanya adalah sama seperti saya dulu, saya baru lulus. Persoalan yang saya hadapi adalah apa? Saya ingin maju, tapi saya tidak ingin membebani orang tua saya, ya. Sehingga yang penting saya bekerja dulu. Nah, uang yang saya dapat dari pekerjaan itu saya kumpulkan untuk saya mengimprove ya, istilahnya meningkatkan kapasitas saya. Jadi dengan kapasitas saya meningkat, saya belajar untuk bisa bukan batu loncatan tapi mencari pekerjaan yang sesuai dengan yang saya inginkan yang sesuai dengan kemampuan saya ya. Jadi untuk Mas Gufron ya kalau memang IQ-nya cukup bagus ya, misalnya sukanya berpikir sementara sekarang kerjanya kok di lapangan ya. Nah, tentu kan nggak cocok ya. Tapi jangan terus langsung, aduh saya mau besok keluar saja kalau begitu. Keputusan harus kita ambil dengan hati-hati ya, penuh perhitungan. Ya kalau sekarang memang dapat income,
ya nikmatin, syukurin, dan kita kumpulin. Anda misalnya bisa kursus, ya kan, bisa ambil training yang untuk meningkatkan kapasitas dan selling value-nya, ya. Sehingga kalau added value kita meningkat, maka dari situ orang akan menghargai kita lebih. Apalagi ini kan sekarang era pasar bebas sebentar lagi. Jadi tenaga kerja di Indonesia dengan skill yang kapasitas dan skill yang meningkat, maka nilai tambahnya akan lebih bagus, ya, bisa bersaing. Sama negara-negara ASEAN. Betul, apalagi Mas Gufron IQ-nya bagus, ya kan tinggal diasah aja. Oke Pak, sebenarnya masih banyak SMS yang masuk, kami masih menunggu SMS-nya di 0819, tetap kirim SMS-nya di 0819 081 77 771. Tapi sebelum kita ke SMS, kita saksikan dulu pesan perubahan yang iklan yang sesat ini. Tetaplah bersama kami. Ya, dan jangan kemana-mana. Mau rumah atau kantor Anda cantik, nyaman, modern, dan terkini? Solusinya ada pada kami. Custom Home memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan Anda. Info lebih lanjut, hubungi kami. Mau rumah atau kantor Anda cantik, nyaman, modern, dan terkini? Solusinya ada pada kami. Custom Home memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan Anda. Info lebih lanjut, hubungi kami. Ya, terima kasih pemirsa karena Anda masih tetap setia bersama kami. Ya, kami masih tetap menunggu SMS-nya di 0819 081 7-nya 4 kali 1. Ya, Pak, ini masih di SMS yang tadi, Pak. Ternyata yang dimaksud salah, Pak. Maksudnya itu kemampuannya dia memiliki kemampuan yang kurang. Jadi mungkin nggak sesuai dengan pekerjaannya nggak sesuai dengan kemampuan dia. Nah, gimana Pak kalau seperti itu, Pak? Ya, jadi orang-orang yang berhasil itu bukan orang-orang yang melihat kekurangan. Kita semua kalau mau kita cari kekurangan kita pasti banyak. Ya. Tapi kalau kita mau cari hal-hal yang lebih dari diri kita pasti lebih banyak. Saya percaya itu. Jadi Mas jangan berkecil hati, ya. Jangan melihat apalagi mungkin dari kecil dikata-katain misalnya, ya, atau teman-temannya bilang kurang, ya kan. Jangan ingat-ingat itu. Kita ini manusia, saya percaya Tuhan tidak menciptakan kita itu sebagai produk gagal, ya. Karena kalau kita produk gagal, kita langsung masuk di tong sampah, ya. Tapi selama kita, kalau tong sampah berarti kan nggak kepake lagi. Tapi kita ini kan bukan produk gagal, ya. Tuhan pasti menciptakan kita dengan segala yang baik, ya, yang kesempurnaan yang Tuhan berikan, dan dengan satu tujuan. Ya. Jadi Mas diciptakan dengan satu tujuan, jadi Mas harus punya semangat. Dari apa yang kurang, Anda jadikan itu sebagai semangat untuk bisa membuktikan bahwa kita itu bukan produk gagal, ya. Kita itu adalah orang-orang yang diciptakan untuk berhasil. Nah, berhasil kita nggak perlu melihat terlalu jauh di luar atau orang-orang di sekitar kita, ya, sehingga kita terus merasa gagal, ya. Keberhasilan itu tidak selalu harus misalnya melihat di TV ada orang sukses gitu, ya, atau ada orang bisa beli pesawat terbang misalnya. Nah, tentu kita akan merasa gagal terus, ya. Tapi
keberhasilan itu adalah pada saat dimana pada satu titik dimana kita bisa mensyukuri apa yang sudah kita miliki dan apa yang sudah diberikan. Disitulah kita berhasil ya. Jadi kalaupun Anda jomblo, kalaupun Anda belum punya pasangan, kalaupun pekerjaan Anda belum merasa nyaman di sana, tapi Anda selalu bahagia, Anda selalu bangun pagi dengan penuh semangat. Kalau menurut saya itu Anda orang yang berhasil, ya. Anda bukan orang yang gagal, gitu. Ya terserah orang mau bilang apa. Kalaupun Anda jalan kaki dan orang lain menganggap kalau Anda itu sudah berhasil kalau Anda punya mobil, ya menurut saya itu bukan, gitu ya. Ukurannya bukan di situ, ya. Oke, kita ke SMS selanjutnya dari 1409. Ya, saya numpang sama kakak saya, tapi istri kakak saya kayaknya tidak suka sama saya. Apa yang harus saya lakukan agar istri si kakak jadi suka? Padahal saya sudah membantu pekerjaan rumah. Ya, gimana tuh Pak? Ya, kalau untuk kita tidak bisa menyenangkan semua orang, ya kan? Tidak bisa, ya. Tapi kita juga tidak baik kalau kita menjadi orang yang menyebalkan, ya. Walaupun kita rajin, kerja keras, satu rumah bersih, tapi kalau kita marah-marah tentu ya bagaimana saudara di rumah bisa menyukai. Sebenarnya dari hal-hal yang kecil kita bisa mulai, ya. Bukan untuk melihat apa yang sudah kita lakukan, ya, bukan untuk melihat apa yang sudah kita kerjakan, tapi sebetulnya dengan hal-hal yang sederhana, ya, melihat apa yang dia perlukan, ya. Kadang-kadang orang tidak perlu pekerjaan rumah diselesaikan, ya. Kadang-kadang orang kepribadian orang itu berbagai macam, ya. Memang kalau kita melihat SMS-nya ini kan kita tidak bisa tahu, ya, secara detail, ya. Tapi kalau kita mau mulai adalah hal yang paling sederhana itu apakah kita sudah membangun komunikasi, ya. Apakah kita sudah mengucapkan selamat pagi, apakah kita sudah tersenyum, menyapa, ya, atau kita karena kita fokusnya mau bersih-bersih rumah sehingga kita bangun pagi semua rumah bersih, tapi kita jutek misalnya, ya. Kita tidak peduli, nggak ramah. Nah, memang rumahnya bersih, tapi hubungan pribadi Anda tidak terbangun. Nah, jadi Anda akhirnya frustasi, kan? Saya sudah bela-belain bangun pagi bersih-bersih rumah, tapi kok tidak ada penghargaannya. Tapi kalau kita misalnya menyapa, say hello, ya, terus kemudian juga mungkin ajak ngobrol, nah itu personality itu akan terbangun, ya. Nah mungkin bisa ada pertanyaan, tapi saya orangnya nggak suka ngobrol, ya. Nggak harus kok kita membangun komunikasi kita suka ngobrol, kita bisa menjadi pendengar, ya. Yang penting menyapa saja dulu, buka diri, duduk, tunggu dia bicara, ya. Tunggu berapa menit dia bicara, tapi juga Anda mungkin, ya, untuk basa-basinya Anda juga tanya keadaannya, tanya keadaan mungkin keluarga yang di kampung misalnya, ya, kan ada banyak hal lah yang bisa untuk memancing satu pembicaraan, gitu. Tidak akan bisa terbangun komunikasi dengan membersihkan rumah, gitu. Oke, SMS selanjutnya dari 592025. Shalom Yulef, shalom. Saya ingin menikmati hidup dengan tenang, tapi selalu tidak nyaman karena penuh dengan masalah. Gimana cara menikmati hidup dengan tenang tanpa ada masalah, Pak? Ya, mungkin kalau tadi yang saya sudah sampaikan, masalah itu selalu ada, ya. Tapi masalah itu tidak boleh menjadi penghalang sukacita kita. Iya, benar. Nah, mungkin yang paling sederhana
supaya kita bukan kita melarikan diri dari masalah, bukan. Masalah itu harus kita hadapi, masalah itu harus kita selesaikan. Yang paling penting adalah ya tentu kuncinya janganlah kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, ya. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita nggak akan kuat menghadapi masalah yang setiap hari datang silih berganti, atau mungkin juga berbeda-beda, atau masalahnya itu aja tapi makin berat ya. Nah, kita harus percaya bahwa Tuhan itu sudah memperlengkapi kita dengan segala yang terbaik untuk menghadapi masalah. Ya. Jadi kita nggak usah merasa takut. Yang penting kita percaya Tuhan pasti bantu, ya. Tuhan pasti tolong kita. Nah, bagaimana supaya bisa menikmati hidup di tengah-tengah masalah yang ada? Gitu, ya, yang paling sederhana yang bisa kita lakukan adalah ya tadi stay happy, ya. Stay happy itu bersukacita. Ya, bahasa yang paling ekstrimnya adalah tertawa, ya. Tertawa itu bukan tertawa sendiri gitu ya. Maksudnya kita ketemu teman ditanya, kamu lagi ada masalah ya? Ya harusnya kita jangan terus, ya ini aku masalah ini cucian numpuk, kontrakan habis, pacar dimutusin, macam-macam semua satu ini. Akhirnya temennya pun jadi ikut down kan. Pergaulan yang buruk itu akan merusak kebiasaan yang baik. Nah, jadi kita harus membiasakan diri, walaupun kita banyak masalah, tapi kita jangan meracuni ya orang lain dengan masalah kita, ya kan? Justru kalau ada orang-orang yang di tengah-tengah masalah yang dia hadapi, malahan dia melupakan masalah dia dan dia pakai beban yang dia alami itu untuk menolong orang lain. Yang luar biasa justru hal-hal yang dia hadapi, beban-beban yang dia hadapi itu hilang, selesai, ya. Kalau yang sakit, misalnya sedang sakit, dia malahan membantu orang sakit, ya. Dengan dia membantu menguatkan, akhirnya ada self healing, ya, kesembuhan yang muncul, ya. Bukan berarti lari dari masalah kan Pak? Maksudnya masalah dia kan tetap diselesaikan kan? Masalahnya ya itu, kita percaya Tuhan yang selesaikan, tapi kita habiskan waktu-waktu kita untuk melakukan apa yang kita bisa lakukan. Ya. Jadi kalau Anda masalahnya misalnya tadi diputusin pacar, terus kemudian banyak sekali masalah, ya mungkin Anda bisa ambil waktu Anda untuk konseling orang, ya. Bukannya kita minta orang konseling kita, tapi justru kita cari teman-teman yang mukanya murung. Kamu ada masalah apa? Ada yang bisa saya bantu? Aku mungkin bisa jadi pendengar yang baik, ya. Aku mungkin bisa kasih masukan. Padahal masalah kita banyak, ya. Justru dengan kita membantu, saya percaya itu akan memberikan satu kelegaan. Ya. Masalah kita mungkin tetap ada, ya. Besok masalah itu tetap ada, tapi kita bisa menghadapinya dengan reaksi yang berbeda. Ya, kita ke SMS selanjutnya. Ya, dari 4242, ya, saya selalu hidup bersyukur, namun saya tidak bisa menikmati hidup karena bagi saya hidup adalah tuntutan. Bagaimana menurut Bapak agar saya lepas dari semua tuntutan hidup ini? Ya, kalau setahu saya tuntutan itu hanya ada di pengadilan. Ya. Kalau kita hidup itu tidak dalam sidang pengadilan, jadi tidak ada yang menuntut sebenarnya. Jadi Anda harus berhenti untuk menuntut diri sendiri. Kalau orang tua menuntut Anda harus, kalau Anda sudah dewasa, ya Anda harus punya satu sikap untuk bisa bereaksi secara dewasa, tidak marah-marah tentunya. Ya biarkanlah orang tua itu mungkin punya pengharapan, punya impian yang mungkin nggak kesampaian dan dibebankan kepada kita, kepada Anda.
Nah, hidup bahagia itu adalah satu keputusan. Jadi Anda tidak perlu merasa dituntut, Anda tidak perlu menuntut diri Anda sendiri, tidak ada yang menuntut Anda. Itu yang harus kita camkan supaya apa? Kita tidak dihantui ya. Oleh kadang-kadang memang hidup kita ini kita ingin mencapai satu target tertentu. Nah, yang susahnya memang kalau kita punya pasangan dan pasangan itu menuntut kita. Nah, kamu kok nggak seperti tetangga sebelah ya, dan seterusnya. Nah, kamu kok nggak seperti pacar saya yang dulu misalnya. Nah, itu lebih parah lagi kan. Nah, jadi tuntutan-tuntutan itu yang mungkin akan merusak kebahagiaan kita. Nah, jangan itu kita biarkan. Ya. Hidup itu satu masalah sudah banyak. Ya. Untuk apa kita hitung-hitung masalah kita ada berapa? Ya. Kalau kita hitung kebahagiaan yang bisa kita alami, kebahagiaan hidup yang bisa kita yang bisa kita nikmati, untuk apa kita memikirkan tuntutan? Ya. Ada lagi? Ya, SMS selanjutnya dari 5168. Selamat malam Yulef. Salam kenal, saya Chun Xiong. Saya buka usaha dan punya rumah 2 dan ruko 1, tapi saya heran saya nggak merasa puas dan nggak tahu cara menikmati hidup. Ya, di saat kita merasa bahwa hidup kita itu kok nggak bisa kita nikmati, padahal orang lain melihat kita sudah sukses. Ya. Kita mungkin harus mulai melihat hal-hal di sekeliling kita. Ada orang yang melihat sepatunya sudah jelek dan menggerutu, maksudnya dongkol gitu ya. Kok sepatu saya udah jelek, pengen beli tapi nggak bisa. Dia berhenti menggerutu di saat dia melihat ada orang yang nggak punya kaki. Ya. Ada orang yang pengen kacamata baru. Orang itu berhenti menggerutu tentang kacamatanya yang sudah jelek di saat ada orang yang nggak bisa melihat. Gitu. Hal-hal seperti itu dan seterusnya, dan banyak contoh lain yang bisa Bapak bisa pikirkan, lihat ke sekeliling. Nah, mungkin sekarang sudah ada internet, ya bisa browsing aja hal-hal yang bisa membuat saya bersyukur, hal-hal yang bisa membuat saya enjoy, hal-hal yang bisa membuat saya menikmati hidup. Nah, mulai dari situ saya percaya itu bisa mengubah sudut pandang kita. Bukan berarti mengubah apa yang menjadi tujuan hidup, atau manusia itu kan terus ingin berkembang. Nggak usah khawatir, tapi kalau nanti melihat ini nanti saya nggak mau berkembang lagi, usaha saya nanti begini-begini aja. Percayalah bahwa rasa syukur kita itu tidak akan memiliki dampak negatif terhadap semangat kita. Justru sebaliknya, dengan kita mensyukuri hidup, menikmati hidup, justru semangat kerja kita, semangat bisnis atau semangat usaha kita akan jauh lebih besar. Karena apa? Kalau kita ingin menikmati hidup, tentu kita ingin menikmatinya dengan segala kelimpahan. Ya. Tentu kalau kita dalam segala kekurangan, agak sulit untuk kita menikmati hidup secara sempurna, ya. Jadi segala kelimpahan, tentu yang bekerja akan bekerja lebih rajin lagi, bekerja lebih giat. Kalau orang kerjanya pulang sore, dia pulang malam. Ya. Kalau orang kerjanya pulang malam, dia pulang pagi. Ya, ini ekstrimnya, ya. Tapi kesehatan harus tetap dijaga. Gitu. Oke, sama selanjutnya. Ini dari 1256.
Mohon penjelasan Bapak, bagaimana cara bersyukur dengan baik kepada Tuhan sehingga saya tahu setiap masalah pasti ada hikmahnya dari Tuhan. Ya. Ya, yang paling penting adalah tadi bangun pagi ya. Nah, pada saat bangun pagi kita bisa mensyukuri kalau memang pagi itu sinar matahari, kita lihat matahari dan kita bersyukur untuk hal yang paling sederhana yang bisa kita nikmati, yang orang lain juga bisa menikmati, tapi mungkin tidak semua orang melihat itu sebagai hal yang perlu disyukuri ya. Sinar matahari atau hari itu hujan ya kita syukuri hari itu hujan. Kalau hari itu kita mulai dengan rasa syukur, saya yakin dan saya percaya bahwa sepanjang hari itu kita akan lalui dengan lebih mudah ya. Kita akan lalui dengan penuh lebih sukacita. Karena apa? Kita memiliki satu modal ya. Kan kalau kita mau usaha kita perlu modal, kalau kita mau kerja kita perlu modal. Kalau kita mau ngapa-ngapain kita perlu modal ya. Kalau kita mau melakukan sesuatu kita butuh modal. Modal kita apa? Adalah rasa syukur itu. Ya. Itu akan memberikan satu kekuatan yang luar biasa buat kita untuk melalui hari-hari. Nah, kalaupun nanti Anda berangkat kerja, misalnya Anda naik motor, terus ada mobil dari sebelah kiri, ugal-ugalan, karena Anda sudah mengawali hari dengan sesuatu yang baik, saya yakin dan percaya itu tidak akan merusak rasa syukur kita. Ya. Hal masalah yang sederhana seperti itu tidak akan merubah pola pikir kita menjadi, aduh hari ini hari yang apes nih buat aku gitu kan. Nah, enggak seperti itu. Ya, SMS selanjutnya dari 2200. Pak, gimana cara menikmati hidup dengan baik karena banyak sekali godaan, terutama tentang berbuat baik. Tolong dong kasih solusinya dari Ipung. Ya, untuk Pak Ipung, kalau ya di dunia ini banyak godaan ya. Jadi bagaimana kita fokus ya, tidak usah kita istilahnya fokus kepada saya harus berbuat baik ya, saya harus hari ini saya harus berbuat baik berapa banyak gitu ya supaya saya bisa berbahagia ya. Tidak seperti itu. Kalau kita memutuskan untuk kita menikmati hidup, memiliki tujuan hidup dan kita menikmatinya bisa dengan berbagai macam hal ya. Seperti yang saya contohkan tadi, ada orang yang menikmati hidup dengan menolong orang lain. Nah, itu adalah suatu perbuatan baik, ya. Jadi menolong orang lain, aduh, tapi saya nggak ada uang misalnya. Menolong orang lain bukan selalu harus dengan uang. Menolong orang lain adalah dengan menjadi pendengar yang baik, dengan mengajak mereka berbicara, memberikan nasihat, itu juga menolong, ya. Atau memberikan penghiburan di saat orang lain itu sedih ya atau kesusahan. Ya, misalnya ada tetangga Anda yang kesusahan ya. Anda mungkin tidak menyelesaikan masalahnya, tapi Anda menghibur ya. Itu sudah memberikan satu pertolongan. Ada tetangga Anda atau saudara Anda atau teman yang sakit, Anda tengok ya. Itu mungkin tidak menyembuhkan penyakitnya, tapi percayalah itu memberikan satu pertolongan dan penghiburan. Jadi menikmati hidup dengan menjadi lebih berarti bagi orang lain itu akan membuat sukacita yang lebih ya daripada kita menikmati hidup dengan saya pokoknya mau liburan sepanjang tahun ya. Pokoknya saya mau menikmati hidup ini dengan saya mau berkelana ke seluruh dunia, pakai tas ransel kemana-mana sampai ujung dunia misalnya. Nah, setelah itu, setelah seluruh dunia dijelajahi,
bosen juga kan, nggak mungkin dijelajahi berkali-kali. Ya. Tapi kalau misalnya kita melihat ya, ada misalnya Anda mengunjungi tetangga yang sedih ya kan, terus Anda hibur dan dia kemudian tersenyum, saya pikir itu lebih kebahagiaannya lebih berkali-kali lipat dibandingkan keliling dunia ya. Nah, itu contohnya. Bukan berarti nggak boleh keliling dunia. Ya. Nah, tapi kebahagiaan hidup itu bisa dicapai dengan berbagai macam cara ya, dan berbuat baik itu juga banyak caranya. Ya. SMS selanjutnya Ya. dari 9922. Dulu saya pernah sukses dengan usahaku ini, tapi sekarang gimana cara untuk membangun usaha yang selalu jatuh bangun bangunin. ini? Ya, yang penting kita tidak menunggu ya. Nah, kadang banyak orang yang selalu menunggu ya, sampai akhirnya kesempatan itu lewat. Ya, benar. Ya, kita sering kali dengar orang punya ide-ide, tapi orang itu menunggu dan akhirnya orang lain yang mewujudkannya. Ya. Jadi kalau Bapak atau Ibu yang SMS pernah usaha dan usaha itu gagal dan ini tidak perlu menunggu ya, usaha lagi, apapun itu lakukan ya, sekecil apapun lakukan ya. Tidak perlu berpikir saya dulu adalah pengusaha sukses, pengusaha besar ya. Tapi sekarang dengan kalau dulu mungkin punya uang 10 juta, kalau sekarang hanya punya uang 100.000, tapi ingin melakukan sesuatu, lakukanlah dengan 100.000 itu. Iya. Nah, lakukan sesuatu dan itu pasti akan membawa keberhasilan yang dengan kepuasan yang berbeda. Ya, ini SMS Pak terakhir Pak dari 9135. Malam Pak, saya Ari Selamat dari malam. Balau. Ya, selamat malam. Saya mau tanya Pak, apakah Tuhan itu menciptakan segalanya itu hanya main-main atau sengaja? Kalau sengaja kenapa? Kalau main-main kenapa? Nah, menurut Bapak, apakah Tuhan itu menciptakan alam, semesta, manusia dan segala isinya itu sengaja Pak? Atau main-main Pak? Menurut Ya. Bapak gimana? Tuhan tidak dengan kesengajaan, tapi Tuhan dengan perencanaan. Ya. Kalau Anda lihat arsitek bisa bangun ini geraha pena ya, yang begitu megah ya. Ya. Kira-kira main-main nggak gitu? Arsiteknya sambil main-main, sambil tidur-tidur gitu ya. Kalau Terus main-main bisa kita jadi- nggak mau naik ke lantai 9 ini Pak. Betul, ya. Bahaya Pak. Ya, jadi ini adalah bangunan, apalagi manusia ya. Manusia itu kan kalau Anda lihat organnya ada jantung, ada paru-paru, ada usus, Iya. macem-macem ya kan, lebih jelimet daripada gedung, Ciptaan manusia. iya, daripada ruko atau rumah ya. Jadi bagaimana telitinya Tuhan menciptakan manusia ya. Kalau dibilang main-main apa iya, ya kan, maksudnya main-main gitu kan, nggak mungkin. Jadi kita sih percaya itu perencanaan yang luar biasa dan tidak ada arsitek yang paling hebat di dunia ini atau pembuat robot ilmuwan yang paling canggih, yang paling pintar di dunia ini yang bisa menyamai itu ya. Iya. Ya, jadi Anda harus percaya bahwa kita itu diciptakan dengan perencanaan. Nah, kalau Anda gagal, Anda bukan produk gagal. Anda bukan orang yang gagal ya. Anda umur misalnya 20. Hari ini Anda gagal, Anda masih akan hidup sampai mungkin 50 tahun lagi atau 60 tahun lagi atau 70 tahun lagi. Nah, apakah selama 70 tahun itu Anda akan gagal terus? Saya percaya tidak. Ya. Nah, jadi percayalah bahwa kita bukan orang yang gagal, kita adalah orang-orang yang berhasil dan kalau hari ini gagal, ada esok, besok masih gagal, ada lusa dan seterusnya. Iya. Iya benar. Sayang sekali Pak waktu yang memisahkan pada malam hari ini. Di penghujung acara ini ada yang mau disampaikan buat pemirsa di rumah Pak? Ya memang hidup kita ini masalah selalu ada. Pasti ada ya.
bagaimana kita bisa menikmati hidup, ya, bagaimana kita bisa mensyukuri apa yang sudah Tuhan berikan. Ya, kuncinya sebenarnya sederhana, ya. Kita tidak fokus kepada masalah yang setiap hari akan kita hadapi, tapi kita fokus kepada apa hal-hal yang bisa kita nikmati dan syukuri, yang sudah Tuhan berikan, yang sudah Tuhan sediakan. Ya, kalaupun itu kesehatan, kita syukuri, dan hal-hal yang bisa menjadi penunjang itu ya seperti tadi ya, kebiasaan baik, bangun pagi, ya kan, syukuri pagi yang bisa kita nikmati bersama. Terus kemudian kita temukan tujuan hidup kita, terus kita tidak menunda-nunda. Ya, kalau kita ingin melakukan sesuatu, kalaupun Anda misalnya ingin jalan-jalan misalnya, sudah bertahun-tahun nggak jalan-jalan, ya lakukan itu, rencanakan itu, tapi jangan memaksakan diri, ya. Nah, jangan Anda jalan-jalan karena ingin melarikan diri dari pekerjaan, bukan. Anda ingin jalan-jalan karena memang Anda ingin menikmati jalan-jalan itu. Ya. Jadi kata sederhananya bukan makan enak, tapi enak makan. Beda kan? Ya. Banyak orang yang bisa makan enak, tapi apakah kita bisa enak makan? Iya, benar. Ya, itu. Ya, terima kasih buat Pak Bagus buat malam hari ini, luar Ya, biasa. sama-sama. Ya, kamu juga mengucapkan terima kasih banyak buat pemirsa di rumah yang sudah setia menyaksikan siaran New Life pada malam hari ini. Ya, kami akan selalu hadir setiap hari Jumat jam 11 malam. Ya, pemirsa bisa masih menghubungi kami di nomor yang sama. Pemirsa bisa telepon langsung, bisa ketemu narasumber kami. Semua layanan yang diberikan New Life gratis, cuma-cuma. Nah, pemirsa juga bisa menyaksikan video kami yang Jumat kemarin dengan tema yang berbeda, yang luar biasa juga. Pemirsa bisa melihatnya di YouTube ataupun melalui Facebook dengan nama New Life, spasi Batam TV. Ya, pemirsa, saksikan terus siaran New Life setiap hari Jumat pukul 11 malam hanya di stasiun TV kesayangan kita semua, hanya di Batam TV. New Life.